Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memberikan video lanjutan dari video saya sebelumnya tentang kompensasi atau remunerasi. Hari ini materi ke-12 tentang kompensasi, lebih spesifik akan bicara tentang benefit atau tunjangan dan service. Ya. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama akan saya bahas dulu tentang definisi benefit itu sendiri dan juga service. Yang kedua, apa saja macam-macam benefit dan service. Yang ketiga, supplementary pay benefits. Jadi ada istilah ya, namanya supplementary pay benefits. Yang terakhir nanti akan diskusi virtual. Oke, benefit dan service. Jadi benefit dan service itu apa? Jadi setiap penerimaan karyawan, ya, baik secara finansial maupun non-finansial, supaya terus bekerja di perusahaan tersebut, itu disebut sebagai benefit and service. Atau bahasa lainnya adalah tunjangan. Di tunjangan itu apa sih? Tunjangan itu bisa bentuknya financial, bisa berupa non-financial. Financial berarti ada uang dirupiahkan, misalkan begitu. Tapi kalau non-financial ada suatu layanan, keuntungan, tunjangan yang tidak bisa diuangkan. Contohnya ada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kemudian ada dana pensiun, ada time off with pay, dan ada child care assistant. Time off with pay itu apa? Contohnya ada orang yang dia tetap digaji meskipun sedang cuti. Ya. Child care assistant berarti bantuan untuk anaknya misalkan sekolah, nanti sekolahnya itu memberikan diskon atau keringanan untuk anak karyawan tersebut. Gitu. Nah, macam-macam benefit dan service itu di sana ada supplemental pay, ada asuransi ya, ada retirement, uang pensiun tadi, dan ada executive service. Executive service itu seperti contohnya tunjangan untuk anak itu tadi. Kalau di Jerman itu ya, karena di sana kan ada orang yang dia enggan untuk memiliki anak. Kalau di Jerman itu semakin banyak anak, itu tunjangan untuk anak kedua, ketiga, itu semakin lebih besar. Misalkan untuk anak pertama itu tunjangannya 20 juta. Maka untuk anak kedua nanti bisa jadi 30 juta. Anak keempat bisa jadi lebih 40. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak rezeki kalau di sana. Oke. Nah, ini contoh gambaran saja ya. Ada data di Private Sector Employer Compensation Cost pada Juni 2023, pada Juni 2003. Ya. Sumbernya di Bulletin Management ya. Ternyata dari data ini, pengeluaran terbesar perusahaan itu ada pada wages and salaries, gaji. Jadi pengeluaran paling banyak perusahaan itu 72,1%. Itu terkuras di sana. Hanya menggaji orang-orang. Yang lainnya seperti legally required benefits, ada insurance, ada paid leave, ada supplementary pay, gitu ya. Jadi wajar kalau memang uang perusahaan itu banyak keluar karena menggaji karyawan. Karena memang datanya memang seperti itu. Nah, selanjutnya supplementary pay benefit itu dia dibagi-bagi menjadi 6 di sini. Supplementary pay benefit pertama ada unemployment insurance. Unemployment insurance itu apa? Yaitu asuransi yang diberikan kepada orang yang dia terpaksanya tidak harus kerja. Jadi orang itu sudah memiliki pekerjaan, tapi karena bukan kesalahannya akhirnya orang itu tidak bekerja. Contoh kasus COVID-19 ini juga bisa terjadi ya. Atau ada orang yang dia bekerja setiap hari, kemudian tiba-tiba terjadi gempa, akhirnya orang itu tidak bisa bekerja. Jadi semuanya hancur, atau semuanya berhenti. Padahal dia tidak bekerja itu, unemployment berarti. Dia tidak bekerja itu bukan sebab lantaran dirinya. Jadi asuransi yang diberikan oleh perusahaan kepada orang yang memiliki pekerjaan, tapi dia tiba-tiba tidak bisa bekerja karena bukan kesalahan dirinya. COVID-19. Atau contoh yang lain nanti bisa Anda cari sendiri. Yang kedua, sick leave. Sick leave itu artinya orang tetap digaji meskipun dia itu sakit. Ya, orang yang dia terkena virus COVID-19, dia hanya tidak bekerja, tapi tetap dikasih gaji. Severance pay atau pesangon ya dikasih satu kali dalam setahun atau satu kali dalam
pekerjaannya gitu ya, setahun ya dalam pekerjaan. Jadi kalau misalkan orang itu di PHK, di kasus sekarang ini kan banyak karyawan-karyawan yang kena PHK itu dikasih pesangon dulu gitu ya. Vacation and holidays jelas ya, jadi ada liburan yang mana liburannya itu dibiayai oleh perusahaan. Parental leave contohnya misalkan ada orang tua yang atau dari karyawan yang dia meninggal atau sakit keras dan karyawan ini tidak bisa masuk kerja, maka dia bisa dapat parental leave, dapat tunjangan. Dan terakhir supplemental unemployment benefits, yaitu dimana orang itu tidak jadi kerja atau dikurangi pekerjaannya karena ada kasus-kasus tertentu ya, atau ada kejadian-kejadian tertentu. Hampir sama dengan employment insurance. Contoh di sini adalah orang itu dikasih bantuan langsung tunai, kemudian pengurangan jam kerja. Seperti itu bisa jadi contoh untuk supplemental unemployment benefit. Kalau yang unemployment insurance itu memang kan kesalahan dirinya sendiri secara umum, dia tidak bisa kerja full. Kalau ini masih bisa kerja, gitu ya. Bedanya unemployment insurance dia sama sekali tidak bisa kerja, tapi kalau supplemental unemployment ini orang itu masih bisa kerja, cuman misalkan jamnya di shift, gitu ya. Itu. Nah, ini contoh-contoh pembagian dari supplementary pay benefit. Nah, sekarang coba diskusi virtual saja ya. Jadi carilah dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait khusus tentang tunjangan kinerja karyawan. Kalau kemarin gaji, jadi sekarang adalah tunjangan kinerja. Lalu dari tunjangan itu coba identifikasi 3 hal. Pertama, tunjangannya apa saja yang di-cover? Apakah liburan juga di-cover? Anak sekolah juga di-cover? Pulsa juga di-cover? Apa saja? Kemudian untuk siapa tunjangan itu diberikan? Kemudian yang terakhir, jika memungkinkan, coba sebutkan ada berapa saja, ada berapa besaran biaya yang diberikan di masing-masing. Silakan tulis di komentar serta nama lengkap Anda. Gitu ya. Semoga manfaat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.